Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 SD. Materi Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, minggu lalu kita sudah belajar tentang Allah itu Maha Esa, yang artinya Allah itu satu atau tunggal, di dalam surah Al-Ikhlas yang sudah kita bahas di ayat ke-1, 3, dan 4. Nah, sekarang kita akan membahas surah Al-Ikhlas ayat kedua, yang bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Somad. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Nah, berarti kita sebagai umat muslim hanya meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Karena kalau kita meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kita berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk perbuatan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta segala sesuatu. Kita sebagai umat muslim harus meyakininya dan mengimaninya, karena Allah itu Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi, atau Asmaul Husnanya Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Al-Wahhab artinya Allah Subhanahu wa taala memberi segalanya. Tiada yang mampu memberi kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah selalu memberi karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah memberi tanpa pamrih dan tanpa mengharap imbalan. Allah Maha Pemberi, atau Asmaul Husnanya Al-Wahhab. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kita harus meminta dan memohon, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta rezeki. Nah, jika kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberinya. Rezeki itu banyak ya anak ibu yang soleh dan solehah. Contohnya, salah satunya apa? Nikmat diberi makanan, tempat tinggal, nikmat sehat, itu termasuk rezeki. Nah, kita selayaknya harus bersyukur atas rezeki dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala itu memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa taala juga memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Allah Subhanahu wa taala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala juga memberi yang terbaik bagi semua makhluknya. Nah, oleh sebab itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan Allah lah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi. Nah, berarti kita sebagai umat muslim harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa artinya menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala ialah seperti sholat, bersedekah, membaca Al-Quran.
Salah satu contoh menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala ialah durhaka kepada orang tua, malas mengaji, malas sholat, menghardik anak yatim piatu, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Anak-anak ibu, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca surah Al-Ikhlas bersama-sama. Sebelum membaca surah Al-Ikhlas, marilah kita membaca ta'awuz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.